Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas soal berita-berita terupdate yang menjadi perbincangan publik hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's do this. Let's go. Dulu yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya. Tapi 2 bulan, 3 bulan ini, yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Keluarga diserang, teman-teman. Bisa dibayangkan. Sampai Soal bau ketek roti, dibahas tuh. harganya 400, jadi ramai. Private jet yang tidak lolos macam-macam. Misalnya dia sering ke Solo. Itu kan foto-foto eksklusif, Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuma dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam. Itu nggak gampang. Belakangan juga ramai di X. Kebetulan saya juga belajar X tahun ini, Bang. Mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah. Tapi para pegiat netizen itu mengasosiasikan. Ya, seperti biasa, mereka tidak pernah ada habis-habisnya untuk menyerang Pak Jokowi. Ya, semakin hari semakin melebar kemana-mana. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarnya pasti akan mereka sorot untuk mereka angkat ke publik, untuk mereka giring opininya agar supaya semua Pak Jokowi dan keluarga terlihat buruk. Setelah politik dinasti yang mereka bangun, mereka hari ini terus-menerus membangun narasi-narasi untuk menghancurkan bukan hanya Pak Jokowi saja, tapi satu antero keluarganya. Karena masyarakat Indonesia ini bukan hanya sudah percaya sama Jokowi, tapi percaya juga sama anak-anaknya karena mereka yakin bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Mereka tahu Gibran ini mempunyai nilai-nilai yang sama seperti bapaknya. Bahkan Gibran terlihat lebih berani dan lebih santai untuk menghadapi para pembencinya hari ini. Makanya mereka berusaha untuk menghancurkan bukan hanya Pak Jokowi saja, tapi setiap keturunannya agar supaya tidak ikut berkuasa. Karena mereka tahu rakyat sudah mulai percaya. Kenapa saya katakan ini? Karena terbukti kan. Masyarakat pilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden karena ada pengaruh Jokowi di dalamnya. Ya, kita tidak perlu untuk memungkiri tersebut. Makanya sangat masif mereka untuk menimbulkan begitu banyak narasi-narasi dan kebohongan-kebohongan sampai hal-hal kecil saja. Mereka mau bangun untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Sampai bau ketek mereka bahas. Private jet mereka bahas. Padahal banyak sekali melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi, tapi mereka tidak bahas. Pokoknya bahkan mungkin saja teman-teman ya, batuk saja pun akan mereka jadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Inilah strategi yang mereka lakukan, yang seperti pecundang saja, teman-teman. Saya mau menegaskan dan menonjolkan satu hal, yaitu tentang sifat-sifat si Profesor Linglung ini. Ya, Profesor Linglung yang berkacamata ini, ya kan, dia nuduh orang dan suruh orang itu diperiksa, yaitu Kaisang disuruh diperiksa KPK. Padahal dia sendiri, ini kita lihat ya di dalam beritanya, dia sendiri menerima gratifikasi berupa ikut juga di pesawat jet. Kalau dia bilang Kaisang tidak akan menerima itu kalau dia bukan anak presiden. Saya balik bertanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya, otak pakai itu Mahfud ya. Aduh, lu makin lama makin tua, makin nyinyir. Ya, apa yang dia lakukan ini? Dia cuma mau agar podcast dia laku nih di sini. Ya, dia serang Kaisang, dia serang siapa ya. Padahal ketika dia jadi Menko Polhukam, ya kan? Ya, atau jadi ketua MK, lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Ya kan? Saya ngelihat di sini teman-teman ya, makanya kenapa Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ya kan kita bisa lihat ya, orang yang selalu berteriak dirinya bersih, ya kan? Dirinya benar, dia selalu menyalahkan orang lain, ya kan? Kayak kasus saya aja dia nggak tahu, dia main asal ngomong, dia main asal asbun. Tentang Indosuria juga dia kagak tahu, dia main asal ngomong di situ teman-teman ya. Malah dia klaim kredit di kasus Indosuria. Padahal apa?
kompetensi dia, apa yang dilakukan. Gak ada LP yang dia jalankan. Yang kedua tentang LP pemalsuan, teman-teman, itu atas perintah si Mahfud, LP pemalsuan Indosuria sampai detik ini sudah P21 tapi tidak pernah disidangkan. Nah, ini aneh. Ya kan, ini adalah LP laporan polisi pesanan si Mahfud, teman-teman ya. Saya lihat Indonesia ini di zaman Jokowi ini, ya kan, kenapa hukum berantakan? Ya, Menko Polhukamnya juga brengsek. Itu kalau saya lihat berantakan ya. Apalagi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahuin. Ini yang kita ketahuin, dia menerima gratifikasi berupa pemberian naik private jet nih si Mahfud ini, teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, saya bukan memfitnah teman-teman ya. Saya bukan memfitnah, ini ada fotonya di mana dia bersama dengan Anies. Bersama dengan Anies dia naik fasilitas jet, teman-teman di sini ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana brengseknya seseorang. Nih ya teman-teman, ini ada fotonya. Ini Mahfud di sini ya, ini Anies di sini, teman-teman ya. Ini private jet di belakangnya. Ya, dan dia mengakui dia naik private jet ini. Ya, tapi dia bilang bukanlah dalam batasan bla 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 alasan. Alasan ya, kalau dia boleh, kalau Kaisang nggak boleh. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya pasti paham dulu Christian. Dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Bung Rocky Gerung ini terlalu cerdas dan pintar, IQ-nya di atas rata-rata, sehingga saran saya Bung Rocky tidak usah masuk ke area bola. Bung Rocky cukup bermain di area politik dan lain-lain. Karena pembicaraan dan pola pikir Bung Rocky ini menggunakan filosofi, analogi, dan lain-lain. Ketika bola dimasuki politik dan analogi-analogi yang tidak masuk akal, analogi-analogi yang susah dicerna, maka bola itu akan hancur. Di bola itu orang bicara kenyataan. Tidak baik diperbaiki, yang baik dipertahankan. Seperti itu. Proses naturalisasi yang dilakukan sekarang ini tidak semata-mata dicomot-comot dari luar, tapi sudah dipikirkan matang-matang oleh PSSI dan pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Mereka pun yang dinaturalisasi hari ini tidak semata-mata diambil begitu saja. Mereka punya garis keturunan dari Indonesia. Dan tujuan pemerintah adalah bagaimana melatih skill-skill pemain lokal kita. Lewat pemain-pemain naturalisasi ini, mereka saling menyesuaikan, saling melengkapi. Itu poinnya. Om Rocky kok stop di politik saja terus sebab. Rocky nih bos. Skakmat, komika ini roasting Panji soal dinasti politik yang juga ada di dunia stand up. Politik, bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Kemudian gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji. dinasti kan tuh. Mana ngebom lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand up cuman karena dia istri founder. Istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Malu. Malu mau terus mana muka lu Panji? Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang,
Gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Mampus kau Panji. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun. Muka-muka Tapi penipu. mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang? Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet. Ish. Mau apa kau Panji? Maaf Bang Panji. gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up dance. Yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Auto viral. Panji mau kau taruh di mana mukamu Panji? Pantas kayak Kristiani yang tadi bilang ya. Panci kosong nyaring bunyinya. Ya namanya bacot saja tapi dia sendiri melakukan hal itu teman-teman. Gimana sih? Aduh semoga ini bisa mencerahkan kalian semua mana yang harus kalian percaya omongannya, mana yang tidak ya. Yang percaya omongan Panji ini ya. Hanya pintar ngomongnya tapi kosong teman-teman ya. Saya pamit dulu, see you next video and God bless.